Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surah Al-Ashr bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat membaca surah Al-Ashr dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menghafal surah Al-Ashr dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui bacaan mat dalam surah Al-Ashr. Surah Al-Ashr. Surah Al-Ashr merupakan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Dinamakan Makkiyah karena surah Al-Ashr diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Ashr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surat ke-103 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ashr sendiri memiliki arti demi masa atau demi waktu. Jadi surah Al-Ashr di sini nanti menjelaskan tentang waktu. Tugas kalian yang pertama, hafalkan surah Al-Ashr sesuai dengan tajwid dan makhraj. Nanti anak-anak dapat merekam suara kalian, ya, berupa rekaman suara saja. Nanti dapat dikirimkan ke guru kalian. Sebelum kita mulai membaca surah Al-Ashr, anak-anak diharapkan mengetahui makhorijul huruf. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Contohnya, huruf alif dengan huruf ain harus berbeda, ya. Jadi bacanya kalau fathah ya a dan a, harus ada bedanya. Yang kedua yaitu tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Ada yang dibaca panjang atau mat, ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca dengung, samar, itu nanti dipelajari di dalam ilmu tajwid. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca A'udhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita lanjutkan. Untuk setelah baca ta'awudz, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ayat yang pertama. Wal ashri, ya, wal ashri. Nah, ini biasanya dirangkai dengan ayat kedua kalau kita baca, ya. Wal ashri innal insana lafi khusr. Ya, jadi bacanya ada yang dengung, ya, innal, ya. Wal ashri innal. Nah, itu dibaca dengung nunnya. Terus insa. Nah, innya dengung, sanya dibaca panjang. Innal insana. Nah, terus lafi juga dibaca panjang. Lafi. Tapi kalau di sini khusrin dibaca berhenti, ya, khusr, ya. Khusr. Tapi jika dilanjutkan dengan ayat ketiga biasanya ini wal ashri innal insana lafi khusrin illa. Nah, ada yang seperti itu karena dilanjutkan. Tapi nanti diulangi ayat 3 lagi illa. Soal yang pertama, surah Al-Ashr diawali dengan huruf satu huruf saja.
Soal kedua, huruf yang dibaca panjang pada surah Al-Ashr ayat 2 adalah, nah nanti huruf apa saja yang dibaca panjang pada ayat kedua. Soal ketiga, sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ini agak panjang ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kita ulangi lagi karena kita berhenti di tengah-tengah ya. Ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi yang dibaca panjang tadi illalladzina ya, di baca panjang, terus a juga dibaca panjang. Nah, nunya dibaca panjang. Lanjut nah, wa amilus panjang. Liha hanya juga dibaca panjang. Watawa wanya juga dibaca panjang. Terus watawa lagi yang kedua dibaca panjang, itu merupakan huruf-huruf yang dibaca panjang atau mad di dalam surah Al-Ashr. Soal yang keempat, surah Al-Ashr artinya adalah. Soal yang kelima, huruf yang bertasydid pada surah Al-Ashr ayat 3 adalah, ya, yang bertasydid berarti yang ada tanda seperti huruf W, ya, bertasydid. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.